sore yang indah ini saya dikasih tema Your Data is Precious. Jadi awalnya sih saya bingung ya kalau misalnya data kita itu berharga ya mungkin bahasanya sekitar ya mungkin lebih ke KTP kita atau mungkin ke apa ya kartu ATM, kartu kredit dan lain-lain lah. Tapi setelah saya coba pelajari ya ternyata ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari tema kita di sore hari ini. Ya, sebelum masuk ke sana, saya mengajak kita untuk buka dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kita buka dari Alkitab kita masing-masing. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan baca ayat yang ke-13, ayat berikutnya nanti si Kristo yang baca, bergantian sampai dengan kalau belum selesai nanti akan saya lanjut ke saya lagi ya. Jadi kita baca dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Ya, saya coba baca lagi di ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap setelah kita coba belajar sama-sama terkait dengan tema di sore hari ini, saya berharap kita bisa belajar bagaimana kita mengkaitkan antara data diri dan betapa berharganya diri kita di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Yang berikutnya saya berharap kita tahu bahwa kita ada di posisi atau di level yang mana. Dalam artian posisi itu pemahaman terkait dengan data diri itu hanya sekedar pemahaman secara dasar, atau kita masuk di pemahaman yang menengah, atau di atasnya lagi. Jadi saya berharap kita akan belajar terkait dengan hal itu. Nah setelah kita memahami hal itu,
Semoga kita menjadikan itu sebagai bagian daripada kehidupan kita. Ya, kita masuk di bagian yang pertama nanti ya. Ya, jadi di era digital sekarang ini, kita hidup di zaman yang semuanya itu bisa terbaca. Apapun yang kita lakukan itu terbaca, terekam, terrecord, semuanya terbaca. Nanti kita akan belajar di slide-slide berikutnya. Jadi menganalisis semua yang kita lakukan itu akan terbaca semuanya. Apa yang kita lakukan detik demi detik, jam demi jam, semuanya akan terrecord. Nah, bukan hanya kita siapa di KTP-nya kita, tapi siapa kita lewat kebiasaan kita. Jadi seringkali kita menganggap, oh ya saya ini namanya David, di KTP saya namanya David. Tapi siapa saya juga dengan sebuah kebiasaan yang sering saya lakukan. Itu akan kita lihat apakah saya itu berharga hanya sekedar sebuah KTP atau lewat kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan. Nah, seberapa berharga dan siapa yang menentukan nilainya? Apakah nilainya itu kita yang menentukan sendiri? Ataukah itu dari luar? Kita mencari pengakuan dari luar? Atau bagaimana? Nah, saya akan masuk di level yang pertama. Ini level yang paling dasar sekali. Jadi kalau misalnya untuk apakah data kita berharga, ya data kita misalnya nomor NIK KTP, nomor HP, PIN, OTP, email, atau akun digital yang lain. Nah ini level dasar. Jadi data kita berharga atau enggak itu ya mungkin level dasarnya ya kayak gini. Ya mungkin kita akan pasti menjaga data kita tadi. Jadi saya ambil contoh, ini adalah salah satu kasus saya ambil dari Kompas ya. Unggahan berhasil cairkan pinjol dengan KTP orang lain. Jadi data yang kita punya tadi dipakai oleh orang lain untuk melakukan pinjaman online. Sekitar 5-6 tahun yang lalu, saya sempat dihubungi juga sama pinjol. Jadi ada warga di sekitar saya itu, alamat KTP-nya itu satu RT, satu RW dengan saya. Tapi saya nggak kenal siapa orangnya. Dia bilang, Bapak kan kenal orang ini. Saya bilang, saya nggak kenal. Itu KTP atau namanya aja beda. Apalagi namanya misalnya sama gitu, sesuai dengan yang punya saya. Nah ini makanya kenapa kita harus hati-hati dengan datanya kita nih. Nah, kenapa harus dijaga? Karena bisa disalahgunakan. Orang bisa mencuri identitas kita, KTP kita. Kadang kita ngerasa ya, itu KTP sih nggak terlalu penting ya. Padahal menurut saya belakangan ini saya menyadari KTP itu penting banget. Saya ambil contoh misalnya kita pergi meeting ke customer lah, di gedung-gedung besar, pasti kan kita nitip KTP kan. Nah itu salah satu yang memang data kita bisa bocor dari situ. Ya kita berhati-hatilah. Wah, mungkin kasih alternatif selain KTP, misalnya NPWP atau yang lain, sehingga kita nggak mengalami hal-hal yang seperti orang lain alami. Nah, jadi mereka dengan data yang kita punya, dia bisa akses ke kartu kreditnya kita ataupun mungkin yang lain, misalnya tabungannya kita, dia bisa akses ke situ. Karena kejahatan digital itu cukup beragam gitu. Makanya kita perlu hati-hati. Jadi data dijaga karena bernilai. Kalau memang kita merasa bahwa KTP biasa aja, ya udah nggak usah jagalah, lewatin aja gitu. Tapi kalau kita merasa bahwa itu bernilai, maka kita harus jaga. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke level yang kedua. Jadi level yang lebih dari sekedar data identitas. Yang tadi saya sampaikan di awal tadi, KTP, password, paspor, PIN, dan sebagainya. Nah, platform seperti Meta itu kan punya banyak ya. Meta itu ada Facebooknya, ada IG, itu kan semua dalam kategori istilahnya perusahaan holdingnya itu ya Meta. TikTok, Google, atau YouTube dan lain-lain.
Jadi apa yang kita tonton, berapa lama kita nonton, apa yang kita klik, apa yang kita cari, apa yang kita like, dan apa yang kita share. Siapa yang kita follow, tanpa sadar, telah terbentuk satu profil digital kita, tanpa sadar. Jadi nama kita di KTP David, tapi tanpa sadar saya punya identitas yang lain. Melalui apa? Melalui apa? Melalui apa yang saya nonton, melalui apa yang saya share, melalui apa yang saya cari, melalui apa yang saya klik. Itulah yang akan membentuk identitas saya. Sama juga dengan teman-teman yang lain. Nah, ini level yang kedua. Yang tadi saya bilang, level pertama tadi, itu level dasar banget lah. Identitas, KTP, dan lain-lain. Tapi ini level yang keduanya. Makanya kita perlu hati-hati. Nah, level yang ketiga adalah nilai sejati kita di hadapan Tuhan. Makanya saya dalam persiapan ini, saya baginya dalam 3 level. Level tadi 1 level yang standar yang kita punya, level 2 melalui data diri, ada yang dari kebiasaan kita, dan level 3 adalah bagaimana kita di hadapan Tuhan. Nah, kita di hadapan Tuhan itu tidak ditentukan oleh data di KTP kita, enggak. Atau aktivitas digital kita, atau algoritma yang seringkali kita ketik sehingga membentuk suatu algoritma ketika kita buka masuk ke media online pasti akan muncul konten-konten yang terkait dengan apa yang seringkali kita buka. Jadi kasih Allah yang begitu besar itu melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia meninggalkan sorga untuk menebus kita sebagai manusia. Nah itulah nilai diri kita ya. Jadi lebih tinggi. Jadi harga yang harus dibayar itu cukup besar. Bukan bisa ditebus dengan uang, bukan dengan usaha manusia, tapi melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jika dunia melihat lewat data, Tuhan menilai kita karena kasih-Nya. Jadi ya itu kadang saya ambil contoh ya. Kalau misalnya kamu sering transaksi misalnya di online, pasti akan muncul iklan-iklan atau apa yang terkait dengan kita transaksi. Jadi kita dibombardir terus dengan semua yang ada. Jadi kadang kita membentuk suatu kayak kebiasaan tadi, ya diri kita itu seperti itu. Tapi Tuhan menilai kita enggak seperti itu. Tuhan menganggap kita berharga itu karena Dia memiliki kasih yang besar bagi kita. Nah, benturan dua dunia. Dunia digital berkata, kamu adalah apa yang kamu konsumsi. Injil berkata, kita berharga karena penebusan Kristus. Jadi dunia membentuk identitas kita dari luar, tapi Tuhan memulihkan identitas kita dari dalam. Jadi seringkali kalau misalnya kita mau mendapatkan pengakuan, ya kita kadang melakukan sesuatu hal yang dari luar supaya terkesan orang lihat, wah si Juna tuh hebat ya, belanjanya ke Plaza Indonesia, pas pulangnya tenteng naik taksinya taksi Bluebird yang Alphard lagi. Iya. Jadi seringkali ya itu kita membentuk identitas kita itu melalui pengakuan dari luar gitu. Kita mencari pengakuan seperti itu. Tapi Tuhan melihat kita enggak seperti itu. Tuhan melihat kita dari dalam. Makanya kita perlu membangun itu sesuatu dari dalam, bukan dari luar ke dalam. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bahaya yang kadang kita enggak sadar adalah algoritma itu membentuk pola pikir kita. Ini sangat bahaya sih, bahaya banget. Konten membentuk karakter kita. Kebiasaan bisa mengarahkan masa depan kita. Jadi masa depan kita mau kemana? Tergantung kebiasaan kita saat ini. Kita mau jadi yang begini-begini aja,
Ya gue merasa cukup lah dengan kondisi gue saat ini. Ya itu kadang bentuk karakter pemikiran kita, mindset kita itu dah. Kalau misalnya kita punya pemahamannya gitu terus, ya udah kita akan seperti itu terus. Tapi kalau kita mau punya pemahaman yang benar, oh ya gue harus ngelakuin ini, gue harus ngelakuin itu, gue harus ngelakuin ini. Tapi seringkali yang jadi tantangannya adalah, kok lu kerja kayak gitu sih udah kayak robot lu. Seringkali kan konten-konten yang di YouTube kan ya kayak gitu. Saya mau share ya pengalaman saya ya. Saya kadang kalau kerja di dunia korporasi itu hampir 20 tahun lah. Sebelumnya sempat kerja di laut di laut. Saya kerja apapun yang disuruh. Suruh nyupir. Suruh antar tamu ke sana ke sini, antar. Suruh ngerjain ini, ngerjain. Capek nggak? Capek. Tapi apa? Saya dapat positifnya. Saya dapat melakukan hal yang orang nggak bisa ngelakuin. Ketika saya melakukan itu, kepercayaan dikasih. Fit, kamu ke sana ya, kamu ke sini ya. Karena apa? Saya udah belajar untuk melakukan hal itu. Sehingga orang kasih kepercayaan. Tapi seringkali konten-konten yang kita konsumsi, ya yang saya lihat ya banyakan ya, pasti kita akan menghindari hal-hal yang kayak gitu. Lu jangan deh dimanfaatin perusahaan kayak gitu. Lu dimanfaatin banget tuh, mendingan cari yang lain aja dah. Seringkali kayak gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin nanti teman-teman, ya kita boleh berdiskusi nanti ya. Tapi yang saya lihat, algoritma itu membentuk pola pikir, membentuk karakter kita lewat konten-konten, dan kebiasaan itu bisa mengarahkan masa depan kita. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, itu akan menentukan masa depan kita. Nah, kita mau putuskan, kita mau melakukan kebiasaan yang seperti apa, itu balik lagi kepada teman-teman semuanya. Jadi identitas digital mengambil alih identitas rohani kita. Bahaya sih, menurut saya bahaya banget. Karena ya di dunia saat ini, di era digital, ya kita dibombardir dengan berbagai konten yang, saya ambil contoh ya. Konten TikTok misalnya 1 menit, 2 menit, itu membentuk pola pikir kita. Kalau kita kerja nggak mau yang lama, maunya yang cepat. Karena apa? Konten-konten tadi. Tapi kalau kita nonton film misalnya 1 jam, malas kan? Jadi bete gitu, boring banget Pak. Aduh, kita nggak mau nonton yang kayak gitu deh Pak. Padahal kita sedang membentuk tuh di profil digital kita tuh lewat hal-hal yang demikian gitu. Tanpa sadar loh. Tanpa sadar kita ngelakuin itu. Nah, ini sangat berbahaya sih. Buat saya pribadi itu sesuatu hal yang sangat berbahaya. Jadi identitas digital mengambil alih identitas rohani kita. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi respon kita sebagai pemuda Kristen gimana? Di level 1, jangan sembarangan share data pribadi. Jangan. Waspada terhadap penipuan digital kan banyak ya, teman-teman mungkin sering dengar konten, jangan buka aplikasi yang dikirim sama orang dan lain-lain lah. Ya banyak seperti itulah. Di level 2, batasi waktu di depan layar. Waduh Pak, jangan ngomong deh Pak, aduh terus mau ngapain Pak kalau misalnya nggak nonton di depan layar? Jadi kalau misalnya kita baca ada hasil survei dari berbagai institusi mengatakan ya Indonesia itu dia konsumsi masyarakatnya konsumsi kontennya tuh sekian, kan kita bisa tahu ya. Jadi istilahnya kita bisa mengatakan bahwa oh iya profil orang Indonesia ya kayak gitu. Bahaya sih menurut saya. Pilih konten dengan sadar gitu. Kalau misalnya kita ngerasa konten ini nggak membangun, ya udah nggak usah nonton. Kalau misalnya kontennya bisa membangun, misalnya contoh nonton konten investasi, tapi jangan satu
satu kiblatnya ke satu doang, kalau bisa ke beberapa sehingga kita bisa dapat pemahaman yang lebih besar, lebih kaya gitu loh. Atau nonton konten misalnya khotbah, ya boleh sih kita misalnya dengar khotbah dari misalnya kita Reform ya. Tapi bisa juga dengar misalnya dari GBI yang memang secara ajarannya mungkin lebih ke Reform gitu. Sehingga kita punya pemahamannya lebih luas gitu. Evaluasi apa yang kita konsumsi. Konsumsi dalam artian ya konten tadi, apa yang kita tonton, apa yang kita klik, kita share, kita harus evaluasi. Kalau enggak kita akan, dunia digital itu akan mengambil alih identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di level 3, identitas kita dalam Kristus, bangun relasi dengan Tuhan. Ya kadang sih kebiasaan ya kalau misalnya bangun, jadi kita bukan membentuk diri kita sebagai pribadi yang ini, tapi konten sedang membentuk kita. Gitu. Saya ambil contoh, misalnya pagi bangun, langsung buka HP, kadang berjam-jam tuh di tempat tidur. Jadi itu karena apa? Digital dunia digital itu sudah membentuk karakternya kita tuh, tanpa sadar gitu, tanpa sadar. Kita nggak lagi misalnya bangun pagi, oh ya baca Alkitab dulu deh. Tapi kadang satu sisi mungkin karena handphonenya kita taruh di samping ya, jadi pas bangun ya udah mau nggak mau harus lihat handphone loh. Nah kita perlu membangun kebiasaan, oke, gue mau taruh handphonenya agak jauhan deh. Bangun pagi mungkin udah taruh Alkitab di samping, jadi gue baca Alkitab dulu deh. Ya bisa juga sih pakai handphone, tapi balik lagi ya kedisiplinan kita, bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sehingga ketika misalnya kita mau baca walaupun dari handphone, ya kita punya komitmen untuk baca Alkitab itu. Bangun relasi dengan Tuhan itu paling penting sih. Terus konsumsi hal-hal yang membangun iman. Ya. Apalagi respon kita. Ini tuh kurang jelas ya. Jika kita begitu menjaga data kita, PIN, password, OTP dan lain, mengapa kita sering tidak menjaga pikiran kita? Mengapa kita seringkali tidak menjaga hati kita? Mengapa kita seringkali tidak menggunakan waktu yang Tuhan beri dengan benar? Mengapa kita seringkali membangun kebiasaan yang buruk dalam kehidupan kita? Bagaimana respon kita sebagai pemuda? Sehingga apa yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kita boleh menjadi berkat. Data bisa dicuri, algoritma bisa membentuk, tapi identitas kita sebagai anak Tuhan dalam Kristus adalah sebuah anugerah gitu. Jadi kita berharga bukan karena sistem dunia mengenal kita, tapi karena Kristus telah menebus kita. Nah ini closing statement saya. Jangan biarkan algoritma menentukan siapa kamu, tapi biarlah Kristus membentuk hidup kita.